Tahun 2005 jadi tahun yang paling penting bagi wajah-wajah baru WWE, yang salah satunya selalu menjadi andalan WWE di hampir 20 tahun ke depan. Di Indonesia sendiri, tahun 2005 merupakan tahun bangkitnya tontonan dunia gulat profesional atau SmackDown. Salah satu stasiun TV swasta Indonesia, LaTV, mulai menayangkan acara gulat profesional. Bukan hanya SmackDown, tetapi juga Monday Night Raw dan ECW. Ini membuat popularitas dunia gulat profesional di Indonesia semakin merajalela. Hampir semua bocil ngomongin tentang tayangan SmackDown yang ia tonton tadi malam. Bisa dibilang 2005 dan 2006 jadi tahun puncak popularitas WWE di Indonesia. Bukan cuma tontonan, merchandise abal-abal di abang-abang depan sekolahan juga jadi produk yang laris manis. LaTV secara konsisten menyajikan dan mempromosikan tontonan WWE di channel mereka di samping acara-acara lainnya. Bagi bocil dan remaja masa itu, di LaTV siang nonton Nickelodeon, malamnya nonton SmackDown. Anyway, apa saja hal-hal utama dan menarik yang terjadi di WWE tahun 2005? Mari kita nostalgia lagi di konten Gulat Rewind. Cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Di akhir tahun 2004, JBL masih stay di puncak brand SmackDown dengan pesonanya bersama para kabinet. Sedangkan Triple H di brand Raw secara de facto harusnya masih sebagai World Champion tetapi direbut oleh official karena sebuah prahara. Setelah SmackDown menghelat pay-per-view Armageddon di akhir tahun, giliran Raw yang menghelat pay-per-view spesial mereka di awal Januari, yaitu New Year's Revolution. Ini jadi tahun pertama di mana Royal Rumble bukan jadi event pembuka awal tahun. Beberapa match utama diantaranya perebutan World Heavyweight Champion di Elimination Chamber match, feud konyol Kane dengan Jin Snitsky yang dimenangkan oleh Kane, dan perebutan juara woman antara Lita dan Trish Stratus yang dimenangkan oleh Trish Stratus. Feud Lita melawan Trish menuju New Year's Revolution ini sudah saya ceritakan di channel ini. Di November tahun lalu setelah Survivor Series, Raw mengadakan triple threat untuk World Champion milik Triple H melawan Edge dan Chris Benoit. Triple H diganggu Orton dan ending kontroversi mewarnai match tersebut hingga Vince McMahon memutuskan untuk mengosongkan title World Champion tersebut. Kemudian di bulan Desember 2004, Eric Bischoff memutuskan untuk mengadakan match Elimination Chamber menentukan pemenang berikutnya. Terpilihlah Batista, Benoit, Jericho, Orton, Edge, dan Triple H dengan wasit Shawn Michaels. Di match Elimination Chamber, Edge sempat spear sang wasit Shawn karena tidak puas dengan keputusannya. Shawn membalas dengan Sweet Chin Music dan Edge tereliminasi. Counter low blow dari Orton membuat Batista tereliminasi. Saat Ric Flair mengalihkan perhatian ke Shawn, Batista yang sudah tereliminasi malah menyerang Orton lagi, dan ini membuat Triple H bisa pedigree dan memenangkan kembali World Heavyweight Champion. Setelah New Year's Revolution, tentunya WWE segera langsung bersiap untuk menghelat salah satu pay-per-view terbesar mereka di bulan yang sama, yaitu Royal Rumble. Di brand Raw, kemenangan Triple H kembali menjadi World Champion tentunya menyimpan dendam tersendiri bagi Randy Orton karena ia telah dicurangi lebih dari satu kali oleh Evolution. Dalam episode Raw, Randy Orton berhasil mengalahkan Batista dalam match number 1 contender. Ia berhak menantang Triple H di Royal Rumble pay-per-view. Sempat promo hype beberapa kali menuju match, termasuk Orton yang selalu dibayang-bayangi Evolution. Cerita utama di brand SmackDown masih meliputi JBL yang mendapat penantang baru. Setelah Armageddon di Desember, Kurt Angle menantang JBL untuk match championship. Ini membuat member dari The Cabinet sering menyerang Kurt Angle dalam matchnya. Big Show datang menjadi penyelamat Angle. Ia juga ingin menarget WWE title. Di episode SmackDown akhir tahun 2004, diresmikanlah match triple threat Big Show versus Angle versus JBL untuk WWE Championship di Royal Rumble pay-per-view. Feud ini diwarnai mereka yang saling menipu satu sama lain. Beberapa match yang terjadi di Royal Rumble pay-per-view diantaranya
Undertaker melawan Hayden Rich yang berlangsung sejak setelah No Mercy. Mereka bertanding dengan stipulasi casket match atau match peti mati. Undertaker menang. Di Raw, Shawn Michaels feud dengan Edge. Ini merupakan lanjutan sejak Edge mengganggu Shawn dalam matchnya di Taboo Tuesday tahun lalu. Dilanjut dengan Edge yang spear Shawn saat menjadi wasit di Elimination Chamber sebelumnya. Edge berhasil menang. Triple Threat match berlangsung cukup seru. Masing-masing pegulat menunjukkan dominasinya, tetapi endingnya masih sama. Kecurangan JBL melalui bantuan The Cabinet kembali membuat dia berhasil mempertahankan title-nya. Triple H versus Randy Orton stipulasi ditambah. Eric Bischoff melarang Ric Flair dan Batista mengganggu matchnya. Ini membuat Orton jadi lebih tenang. Triple H berusaha terus menyasar kaki kiri Orton yang semakin parah. Referee sempat pingsan karena clothesline dari Triple H. Pada akhirnya, pedigree tidak bisa dibendung oleh Randy Orton. Triple H retain. Tentunya Royal Rumble ya tentang Royal Rumble match. Selain berbagai hal biasa yang terjadi di match ini, satu hal yang membuat Royal Rumble 2005 menjadi lebih dikenal ketimbang lainnya, yaitu insiden botch di ending match. Batista dan John Cena menjadi dua pegulat terakhir yang juga rising star, bintang yang tengah naik daun dari masing-masing brand. Pada akhirnya Batista berhasil mengeliminasi John Cena dan ia menjadi pemenangnya. Tapi sebelum itu ada prahara botch atau kesalahan yang terjadi. Dalam sebuah spot eliminasi, Batista tidak sengaja terpeleset dan terjatuh keluar bersamaan dengan John Cena. Padahal skenario seharusnya saat itu Cena yang tereliminasi. Semua wasit bingung, Cena bingung, Batista pun bingung. Kemudian Vince McMahon keluar sambil marah-marah. Sekali lagi ini real ya, di luar skrip. Vince keluar dan terlihat kesal. Saking kesalnya sampai kedua lututnya tidak sengaja terkilir dan dia terduduk di pinggir ring. Ia meminta pertandingan diulang antara Batista dan John Cena. Setelah diulang, semua berjalan kembali sesuai rencana. Momen itu jelas jadi salah satu botch terbesar dalam sejarah WWE. Setelah Royal Rumble, WWE seolah mencoba melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Batista, sang pemenang Royal Rumble, langsung memfokuskan diri untuk persiapan WrestleMania. Ia berhak memilih siapa yang akan ia tantang. Apakah WWE Champion JBL di brand SmackDown ataukah partnernya sendiri di Evolution World Heavyweight Champion Triple H. FYI, cerita feud Batista dan Triple H menuju WrestleMania 21 sudah pernah saya ceritakan di Faction Story tentang Evolution, karena ini berhubungan dengan cerita Evolution. Kalau mau tahu lebih detail story-nya, silahkan ditonton. Sementara itu, brand SmackDown bersiap menghelat No Way Out khusus brand tersebut. JBL versus Big Show menjadi partai utama di pay-per-view tersebut. Ini merupakan lanjutan feud Royal Rumble. Karena setelah JBL menang di Royal Rumble, Teddy Long langsung mengumumkan Big Show akan kembali melawannya dengan stipulasi barbed wire steel cage, kandang besi yang bagian atasnya ditambah kawat besi tajam. Hal besar yang SmackDown siapkan untuk mencari penantang WWE Champion di WrestleMania adalah sebuah turnamen. Singkat cerita, final turnamen tersebut mempertemukan John Cena dengan Kurt Angle di No Way Out. Dan John Cena berhasil menang. Pertandingan lain di No Way Out adalah Undertaker melawan Luther Reigns yang dimenangkan Taker. Dan Eddie Guerrero bersama Rey Mysterio berhasil menang Tag Team Champion dari Basham Brothers. Barbed wire steel cage main event. Jelas tujuannya agar kabinet tidak lagi bisa mengganggu match. Tetapi tetap saja berbagai strategi curang pasti sudah ada dalam pikiran JBL. Dalam match yang cukup ekstrim tersebut, kabinet tetap saja berusaha membantu. Big Show sempat bisa mengatasinya. Ia chokeslam JBL dari atas ring yang membuat ring jebol. Dengan cara cerdiknya, JBL masuk ke dalam bawah ring dan keluar dari bawah kandang. Tanpa menyadarinya, Big Show berusaha keluar dari pintu. Sesaat kemudian, Big Show sadar bahwa JBL tetap menang. Kemudian ia dihajar oleh semua anggota kabinet dan John Cena hadir untuk menekankan posisinya sebagai penantang JBL di WrestleMania.
We are on the way to WrestleMania. Ada beberapa feud besar yang berjalan, di antaranya Randy Orton versus Undertaker, Triple H versus Batista, JBL versus John Cena, Rey Mysterio melawan Eddie Guerrero, dan Kurt Angle versus Shawn Michaels. Sebelum WrestleMania, WWE menyelenggarakan Hall of Fame Ceremony tahun 2005. Cukup padat diisi legend-legend populer seperti Jimmy Hart, Bob Orton, Roddy Piper, Iron Sheik, dan Hulk Hogan. Pertandingan Rey versus Eddie di WrestleMania 21 ini menjadi cikal bakal rivalry panjang antara mereka berdua. Keduanya bertanding di sini dengan aura match persahabatan. Walau menuju match ini ada sedikit bumbu-bumbu hasutan dari Chavo dan juga keraguan dari keduanya. Di match ini Mysterio berhasil menang. Orton versus Taker dilabelkan sebagai legend versus legend killer. Diawali dengan Orton dari Raw menantang Undertaker di brand SmackDown. Kemudian Taker menerimanya. Seminggu kemudian di SmackDown, Orton promo ke Taker dan bilang kalau streak 12-0 Undertaker akan segera menjadi 12-1 dan ia menampar Taker. Ya, di masa ini adalah awal mula gimmick Legend Killer. Dan Orton turn heel dalam sebuah episode Monday Night Raw menjelang WrestleMania. Dan ia sempat RKO Stacy Keibler yang jadi pacar kayfabe-nya saat itu. Selain itu, di masa ini istilah Undertaker Streak atau rekor kemenangan Undertaker di WrestleMania mulai dipopulerkan untuk jadi trademark Undertaker selama bertahun-tahun ke depan. Dalam matchnya, Randy Orton sangat menekankan ke Undertaker kalau ia merupakan ancaman yang nyata. Walau RKO membuat near fall cukup mengkhawatirkan, tetapi Tombstone Piledriver tetap berhasil mempertahankan streak Undertaker. Match antar brand lainnya ialah Kurt Angle versus Shawn Michaels. Feud sudah terpercik sejak Royal Rumble. Kemudian setelah No Way Out, Shawn menantang Angle untuk bertanding di WrestleMania. Angle dan Shawn bergantian hadir ke brand lawannya untuk mengganggu match. Angle sempat mengejek prestasi Shawn yang bisa dengan mudah ia dapatkan dalam waktu singkat. Ia sempat impersonate Shawn menjadi Sexy Kurt dan menyerang mantan manajer Shawn Michaels zaman dulu. Ini jelas memberi warna menuju match mereka. Ini match one-on-one pertama mereka dan Angle dan Shawn Michaels menyajikan pertarungan klasik bintang 5 yang memberikan standar yang tidak bisa dicapai dua pertandingan main event. Feud berikutnya salah satu yang cukup seru. John Cena yang saat itu masih menjadi US Champion jadi penantang yang cukup membahayakan posisi JBL. Setelah No Way Out, selebrasi JBL diganggu Big Show dan Cena menghempaskan lukisan JBL ke kepalanya. US title milik Cena berhasil direbut oleh Cabinet yang diwakili oleh Orlando Jordan. Itu karena dalam match tersebut JBL mengganggu Cena. Ini jadi momen dihancurkannya title spinner milik Cena dan kembali ke desain original. Cena kesal dan ingin selalu menghajar JBL sampai JBL menuntut ke Teddy Long untuk membatalkan match WrestleMania jika Cena menyentuh JBL kecuali dalam match. Teddy Long juga menambahkan syarat, jika JBL dengan sengaja menghajar Cena, Cena boleh balik menyerang JBL. Sampai satu titik, Cena diborgol polisi karena sudah merusak limosin JBL dan JBL low blow Cena. Match berlangsung tidak begitu spesial, tetapi hasilnya cukup menjadi hal yang bersejarah bagi WWE. Cena berhasil menghindari clothesline from hell dan menyelesaikan JBL dengan FU dan memenangkan WWE Champion. Ini jadi momen yang mensolidkan Cena sebagai the true future face of WWE. Wajah WWE masa depan yang sebenarnya. Selain itu, ada pertandingan sumo antara Big Show dan pesumo Jepang Akebono. Di WrestleMania 21 menjadi pertama kalinya WWE menyelenggarakan Money in the Bank Ladder Match. 7 peserta berebut koper yang menjanjikan match title utama kapan saja, di mana saja. Match dimenangkan oleh Edge.
Match penutup WrestleMania, the main event, Triple H melawan Batista. Detail feud ini sudah saya bahas di video Evolution. Intinya hubungan Batista dan Triple H sudah mulai memanas sejak beberapa bulan lalu, dan Batista masih setia dengan Evolution. Hingga dia merasa bahwa sudah saatnya Triple H dibungkam, ia turn babyface dan memberikan jempol ke bawah seperti yang dilakukan Triple H ke Randy Orton sebelumnya. Batista memilih untuk melawan Triple H di WrestleMania dan menghajarnya di momen tersebut. Di matchnya sendiri, mereka beraksi saling membalas serangan dan cukup imbang. Saat momen wasit pingsan, Triple H low blow Batista dan menghantamnya dengan sabuk, tapi belum berhasil mengalahkannya. Sampai klimaksnya, Batista Bomb dilayangkan dan Batista berhasil merebut World Heavyweight Champion dari tangan Triple H. Jelas WWE punya dua wajah baru sebagai bintang utama mereka, Batista di brand Raw dan John Cena di brand SmackDown. Setelah WrestleMania, giliran brand Raw mengadakan pay-per-view khusus mereka, Backlash 1 Mei 2005. Rematch Batista versus Triple H siap dipertandingkan. Dalam sebuah episode, Triple H match dengan Jim Ross, no disqualification. Ini jadi kesempatan Batista untuk menghajar Triple H dengan kursi, dan Jim Ross sang komentator menang match tersebut. Triple H balas dendam saat Batista melawan Christian di Raw, ia pedigree Batista. Feud menengah yaitu Hulk Hogan yang berpartner dengan Shawn siap bertempur melawan orang Arab abal-abal Muhammad Hassan dan Daivari. Awalnya Shawn kesal karena orang ini mengganggu promonya setelah WrestleMania. Kemudian ia ingin handicap match melawan mereka berdua, tapi Bischoff tidak boleh dan menyuruh Shawn untuk nyari partner. Sampai akhirnya Hulk Hogan muncul membantu Shawn. Tentunya Shawn dan Hogan menang dengan mudah. Last Man Standing match juga terjadi antara Mr. Money in the Bank Edge melawan Chris Benoit. Match yang berlangsung cukup fantastis. Dengan kecurangannya, Edge berhasil menang. Main event Batista melawan Triple H. FYI, Ric Flair masih setia menemani Triple H di match ini. Ia sempat mengganggu Batista di awal. Triple H bisa mencuri kesempatan dengan hantaman sabuk. Wasit kedua sempat datang menggantikan wasit pertama yang sudah pingsan. Sampai di ending, Batista berhasil mendeliver Batista Bomb dan retain the title. Setelah match, Triple H kesal. Ia pedigree wasit yang memimpin di awal tadi. Batista tetap selebrasi. Setelah Backlash, Eric Bischoff mengumumkan sebuah turnamen Gold Rush yang akan dihelat untuk menjadi penantang Batista selanjutnya. Turnamen ini mengisi show Monday Night Raw untuk beberapa minggu ke depan. Sementara itu di SmackDown siap mengadakan pay-per-view khusus mereka, yaitu Judgment Day. Sama halnya dengan Backlash, Judgment Day menjadi ajang rematch bagi feud utama. JBL akan kembali bertanding melawan John Cena. Kali ini stipulasi gimmicknya I Quit Match. Untuk dapat match ini, JBL harus menghadapi beberapa penantang lainnya. Singkat cerita, JBL berhasil melewati semua rintangan dan bersiap kembali menantang Cena. Di masa ini, John Cena memperkenalkan desain champion dengan spinner di tengahnya. Feud yang juga sedang hot di SmackDown saat itu pastinya Eddie Guerrero melawan Rey Mysterio. Setelah WrestleMania, mereka masih berstatus sebagai WWE Tag Team Champion. Sebagai Tag Team Champion, Eddie dan Rey beberapa kali sempat miskomunikasi. Terlebih lagi, Chavo menghasut keduanya. Sampai pada akhirnya, Eddie dan Rey kehilangan title mereka dari MNM. Ketegangan dalam grup mereka semakin terlihat jelas. Rey menganggap Eddie tidak ada saat ia butuhkan dan Eddie tidak memberikan alasan yang jelas. Dalam sebuah match di SmackDown, Rey dikeroyok The Cabinet. Eddie datang membantu, tetapi akhirnya ia juga menghajar Mysterio. Ini jadi momen Eddie Guerrero turn heel. Dalam matchnya, Eddie selalu berusaha menangkis serangan Rey. Di tengah match, Chavo datang mengalihkan perhatian wasit. Eddie mengambil kursi, tapi Mysterio bisa menghindar. Tapi endingnya, tetap saja Eddie memukul kursi ke Rey dan wasit melihatnya. Akibatnya, match berakhir diskualifikasi dan Rey menang. Feud masih panjang hingga terlibatnya si Dominic anak polos yang belum durhaka. Saya tidak menceritakannya detail di video ini karena sudah tersedia ceritanya di channel ini ya. Match lain yang tersaji yaitu Carlito yang mengalahkan Big Show dan Booker T mengalahkan Kurt Angle.
Main event, I Quit match. Dengan entrance yang spesial, Cena bersemangat sejak awal. Begitu juga dengan JBL. Match cukup ekstrim disajikan. Cena berdarah karena pukulan kursi. Spot ekstrim lainnya, Cena melempar JBL ke monitor. JBL juga berdarah. JBL terpaksa menyerah dan bilang I quit saat Cena akan menghantamnya dengan knalpot. Walau bilang I quit, Cena tetap menyerang JBL dan memecahkan panel kaca entrance. Ini jelas memantapkan posisi Cena di puncak WWE. 2 minggu setelah itu, WWE menyelenggarakan Draft Lottery yang berlangsung di beberapa episode show WWE selama 4 minggu, sejak 6 hingga 30 Juni 2005. Hal mengejutkan pertama dari draft, John Cena di draft ke Monday Night Raw. Ia pindah membawa WWE Championnya di hari pertama Draft Lottery. Kemudian di hari terakhir Draft Lottery, Batista di draft ke SmackDown. Kondisinya di sini brand saling bertukar championnya. Beberapa nama besar yang pindah ke Raw adalah Kurt Angle, Carlito, Big Show, dan RVD. Sedangkan yang pindah ke SmackDown adalah Benoit, Randy Orton, dan Christian. Ini jelas cara WWE untuk merefresh cerita dan tentunya ini juga bagian dari push untuk John Cena yang OTW menjadi the face of WWE di brand utama WWE Monday Night Raw. FYI, di masa ini SmackDown disiarkan tidak live dan dianggap show yang levelnya di bawah Monday Night Raw. Di masa ini, Paul Heyman kembali ke WWE. Ia kembali menghelat acara spesial ECW di bawah naungan WWE. ECW One Night Stand 12 Juni 2005. Ini dilakukan karena DVD Rise and Fall ECW rilisan WWE laris manis di pasaran. Ini jelas nostalgia yang manis bagi fans gulat ekstrim. Pastinya nama-nama legend ECW terlibat dalam event ini seperti Sabu, Rhino, The Sandman, Tommy Dreamer, dan lain-lain. Acara tersebut sukses besar, baik dari penjualan tiket maupun pay-per-view. Ini membuat WWE kembali menyelenggarakannya tahun depan. Untuk cerita ECW, saya sudah ceritakan di channel ini. Anyway, Raw bersiap untuk Vengeance 20 Juni 2005. Ini beberapa hari sebelum Batista pindah ke SmackDown karena draft. Triple H masih belum puas. Dia akan segera kembali melawan Batista. Turnamen Gold Rush yang sebelumnya diadakan dimenangkan oleh Edge. Batista berhasil retain di Monday Night Raw. Setelah itu, Triple H menghantam Batista dengan palu godam dan menantangnya untuk match di Hell in a Cell. Di match yang berlangsung seru, Batista menyerang Triple H dengan palu godam, kemudian Spine Buster dan Batista Bomb bisa mengalahkan Triple H dan retain the title. Karena performance yang mumpuni, Triple H mendapatkan standing ovation. Setelah Vengeance ini, Triple H hiatus atau off sementara waktu. John Cena yang baru pindah ke Raw langsung mendapatkan penantang baru yaitu Christian. Kekesalan Christian kepada John Cena sudah terjadi sejak di Royal Rumble Januari. Setelah itu ia sering promo menyindir John Cena yang masih di SmackDown. Sampai Cena datang ke Raw, dia menginterupsi Cena dan mencelanya. Singkat cerita, Eric Bischoff meresmikan matchnya, tetapi Jericho merasa hal tersebut tidak adil. Christian datang-datang langsung dapat title match di Vengeance. Setelah match tag team dengan Cena, Jericho mengkhianati Cena dan menghajarnya. Eric Bischoff kemudian menambahkan Jericho ke match menjadi triple threat untuk WWE Champion. Pada akhirnya, Cena tetap retain. Selain itu, feud Kurt Angle dan Shawn Michaels semakin intens karena Angle sudah full di brand Raw. Shawn Michaels berhasil menang. The Great American Bash jadi pay-per-view khusus SmackDown berikutnya. Dan Batista yang baru pindah dengan membawa world title-nya menghadapi number one contender yaitu JBL. Awalnya Teddy Long akan mengumumkan title baru yang belum diungkap desainnya dan akan diberikan kepada pemenang elimination match. Singkat cerita, JBL berhasil menang. Tetapi ternyata Teddy Long tidak jadi membuat title baru karena Batista baru saja bergabung dengan membawa title utama. Ini membuat JBL jadi number one contender. Feud Eddie dan Rey Mysterio masih lanjut. Kali ini Eddie punya rahasia yang ingin dia ungkapkan. Sekali lagi sudah saya ceritakan di sini. Chris Benoit menjadi number one contender untuk US Champion yang dipegang Orlando Jordan. Chris Benoit gagal menang.
Di masa ini juga berlangsung feud antara Undertaker melawan Muhammad Hassan, diikuti dengan segala kontroversinya. Undertaker berhasil menang. Main event, Orlando Jordan yang menemani JBL cukup jadi momok bagi Batista. Saat Jordan ingin memukul Batista dengan kursi, Batista merampas kursi tersebut dan Batista memukulkan Jordan dan JBL dengan kursi tersebut. Match berakhir diskualifikasi. JBL menang, tapi title tetap milik Batista. Setelah match, Batista bom untuk mereka berdua. John Cena yang sedang mensolidkan posisinya jadi jagoan utama di brand Raw bukan tanpa masalah. Cara WWE yang membooking karakter heroik Cena yang bukan lagi rapper Tuganomics di Raw cukup membuat penonton usia dewasa muak. Sementara penonton remaja dan anak-anak sangat menyukainya. Oleh karena itu, WWE tetap mengusahakan Cena untuk bisa diterima dengan memberinya lawan dengan karakter top heel saat itu, yaitu Chris Jericho. Tetapi tetap saja tidak bisa. Bahkan kebencian penonton dewasa terhadap bagaimana Cena dipush semakin bertambah. Kok sama ya? John Cena vs Chris Jericho jadi salah satu match highlight di SummerSlam Agustus 2005. Ini merupakan feud lanjutan setelah Vengeance di mana Jericho dan Christian kalah dari Cena. Eric Bischoff yang memilih Jericho untuk melawan Cena di SummerSlam. Matchnya sendiri sesuai prediksi dimenangkan John Cena. Walaupun merupakan feud championship, Cena vs Jericho bukan jadi match utama. Match utama SummerSlam 2005 justru untuk Hulk Hogan versus Shawn Michaels. Setelah menang tag team bersama Michaels di Februari, Hogan menghilang. Ia muncul lagi di bulan Juli episode Raw dan kembali tag team dengan Shawn melawan Carlito dan Kurt Angle. Setelah menang match, Shawn mengkhianati Hogan dengan Sweet Chin Music. Ini momen turn heel Shawn Michaels setelah sekian lama. Kemudian Shawn menantang Hogan di SummerSlam. Dalam matchnya sendiri yang diharapkan jadi pertemuan legendaris malah menjadi match konyol, di mana di sini Shawn menunjukkan dampak pukulan yang berlebihan atau biasa disebut oversell. Hulk Hogan menang match tersebut. Dalam cerita nyata, alasan mengapa Shawn melakukan hal itu karena ia kesal dengan Hogan yang tidak bisa diajak berdiskusi untuk rencana rivalry mereka ini. Hogan hanya egois ingin jadi pemenang. Ya sudah, karena Hogan punya power yang lebih besar di backstage, Shawn mengikuti maunya Hogan dan menerima serangan demi serangan secara berlebihan agar Hogan dalam tanda kutip puas. Feud lain di SummerSlam diantaranya lanjutan JBL melawan Batista yang berjalan dengan stipulasi no holds barred, artinya tidak ada diskualifikasi. Beberapa alat sempat digunakan, pada akhirnya Batista bom di atas steel steps membuat JBL berhasil dipin. Ladder match konyol, Custody of Dominic, juga jadi salah satu highlight yang paling diingat tentang event ini. Chris Benoit berhasil menang US Champion setelah mengalahkan Orlando Jordan. Match Randy Orton versus The Undertaker juga terjadi di sini. Ayah Randy Orton, Bob Orton, hadir menyamar sebagai fans untuk mengganggu Taker. Ini membuat Orton bisa mencuri kemenangan. Edge versus Matt Hardy yang awalnya cinta segitiga dunia nyata diadopsi ke dalam storyline di WWE. Walau masih saling membenci, Matt Hardy menjalankan feud ini secara profesional. Ini sudah lengkap ya saya ceritakan di channel ini. Setelah SummerSlam, feud Hogan dan Shawn Michaels selesai begitu saja. Chris Jericho hiatus atau off sejenak setelah kalah dalam sebuah match dan dipecat. Sepeninggalan Jericho sebagai top heel, Kurt Angle hadir menggantikannya. Ia siap menjadi penantang John Cena selanjutnya. 18 September, Unforgiven jadi pay-per-view khusus Raw selanjutnya dengan main event John Cena versus Kurt Angle. Setelah Cena mengalahkan Jericho di Raw setelah SummerSlam, Kurt Angle datang dan Angle slam Cena. Eric Bischoff kemudian mengumumkan kalau Angle adalah penantang selanjutnya. Di matchnya sendiri, Eric Bischoff sempat keluar untuk memberi semangat pada Kurt Angle. Bischoff mengambil sabuk WWE. Cena merebut sabuk WWE yang dibawa Bischoff. Kemudian ia hantamkan ke kepala Angle. Tapi wasit melihat itu dan diskualifikasi. Cena kalah.
tapi title masih miliknya. Selain itu, ada match Shawn Michaels melawan Chris Masters yang juga dianggap sebagai feud utama saat itu. Ric Flair yang berhasil memenangkan Intercontinental Champion, serta perseteruan Matt dan Edge yang semakin memanas. Anyway, Matt berhasil menang di Steel Cage match ini dan ia harus mengakui kekalahannya setelah dikalahkan Edge di episode Raw dan mengakhiri feud mereka. Matt Hardy pindah ke brand SmackDown. Raw punya Unforgiven, SmackDown punya No Mercy. Undercard menyajikan Bobby Lashley yang membuat impact di masa primanya. Chris Benoit mempertahankan gelarnya di Fatal 4-Way. Mr. Kennedy menang lawan Hardcore Holly dan JBL yang sementara out of title picture melawan Rey Mysterio. Menuju No Mercy, Batista punya penantang baru. Dia adalah Eddie Guerrero. Setelah selesai feud dengan Rey, Eddie mengklaim bahwa dirinya sudah tidak manipulatif seperti dulu. Dia yang sekarang lebih positif dan memotivasi. Eddie selama feud ini tampak bersahabat dengan Batista menuju No Mercy. Batista sementara mempercayai Eddie. Tetapi jika Eddie kembali jahat lagi, Batista akan tidak segan-segan untuk menyakitinya. Di match tersebut, Guerrero suplex Batista dan mau lanjut frog splash. Batista menghindar dan lanjut spine buster dan langsung pin untuk menang dan retain. Pertandingan tetap diakhiri dengan salam persahabatan. Feud lain yang juga sedang panas adalah Randy Orton yang lanjut melawan Undertaker. Bob Orton sangat terlibat dalam feud ini tiap minggunya. Peti mati atau casket juga dibawa-bawa saat build up. Ini mengindikasi bahwa mereka akan bertarung dengan gimmick tersebut. Mereka semua akan bertarung dalam handicap casket match. Bob dan Randy Orton melawan Undertaker. Untuk menang, Taker harus memasukkan dua-duanya ke dalam peti dan menutupnya. Itu hampir ia lakukan tapi gagal. Setelah last ride ke Orton, ia memasukkannya ke peti. Tetapi Bob menyerang Taker dengan alat pemadam kebakaran. Dan ini membuat Randy bisa berbalik memasukkan Taker ke dalam peti dan memenangkan match tersebut. Setelah match, Orton lanjut membakar peti tersebut sama seperti apa yang dilakukan Kane Royal Rumble 1998. Tabu Tuesday kembali di tahun ini 1 November 2005. Triple H return setelah 4 bulan off. Ia kembali untuk menantang New Intercontinental Champion Ric Flair. Awalnya Triple H kembali dengan aura bersahabat dengan Ric Flair, tetapi ternyata ia mengkhianati Ric Flair setelah match tag team bersama. Ini jelas menandai akhir dari Evolution secara resmi. Alasan Triple H menyerang Flair ya karena ia merasa Ric Flair sudah tidak sesangar dulu ketika mereka bersama di Evolution. Dia ingin mengakhiri karir Ric Flair. Fans bisa memilih stipulasi match antara mereka berdua. Terpilihlah Steel Cage match. Sejak awal Triple H mendominasi match tersebut. Pada akhirnya dengan hantaman kursi bertubi-tubi, Flair berhasil keluar melalui pintu cage dan memenangkan match tersebut. Feud utama Raw tentu WWE Champion John Cena. Kurt Angle masih jadi penantang tunggal menuju Tabu Tuesday. Eric Bischoff menambah satu penantang lagi dan menjadikannya match triple threat. Satu pegulat ini bisa dipilih penonton melalui website. Pilihannya Shawn Michaels, Kane, dan Big Show. Singkat cerita, di show-nya Shawn terpilih untuk join triple threat match tersebut. Match berlangsung sangat seru. Dengan serangan yang saling bergantian mereka layangkan. Sampai akhirnya Cena berhasil mencuri kesempatan untuk FU ke Shawn dan pin. Cena masih champion. Harusnya Stone Cold match juga di Tabu Tuesday tahun ini melawan Jonathan Coachman sang komentator. Tetapi Stone Cold mogok kerja lagi karena merasa ceritanya sangat tidak penting baginya dan Batista menggantikan posisinya. November 2005 jadi hari yang menggemparkan industri gulat profesional dan dunia hiburan. Eddie Guerrero dinyatakan meninggal dunia. Ia ditemukan tidak sadarkan diri oleh Chavo di sebuah kamar hotel. Kemudian ia segera dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan telah meninggal dunia karena serangan jantung. Dunia wrestling berduka, terutama WWE. Oleh karena itu, WWE mengubah episode Raw dan SmackDown setelah itu menjadi spesial tribute untuk mendiang Eddie Guerrero.
Ini jadi momen untuk semua pegulat terutama yang dekat dengan Eddie Guerrero untuk bersedih dan mengingat legacy yang ia tinggalkan. Video tentang kronologi meninggalnya Eddie Guerrero sudah diceritakan di channel ini. WWE tidak bisa berlama-lama dirundung kesedihan karena mereka harus segera fokus untuk lanjut storyline menuju Survivor Series 27 November 2005. Match utama di pay-per-view ini adalah satu match klasik 5-on-5 5 lawan 5 Survivor Series Elimination Match dengan konsep perang antar brand. Tim SmackDown, Batista, Bobby Lashley, JBL, Randy Orton, dan Rey Mysterio melawan tim Raw, Big Show, Carlito, Chris Masters, Kane, dan Shawn Michaels. Bukan cuma pegulat, manajer masing-masing brand juga ikut bersaing di match lain. Teddy Long melawan Eric Bischoff. Teddy Long berhasil menang. Kurt Angle masih belum menyerah untuk menantang John Cena. Setelah Unforgiven dan Tabu Tuesday tidak bisa menang juga, mereka kembali berlaga di pay-per-view ini. Tidak banyak drama terjadi menuju match ini, hanya saja Bischoff mengizinkan Angle untuk memilih Daivari sebagai wasit di match tersebut. Tentu saja Daivari memihak Angle, tapi itu bisa diatasi karena di dalam match Daivari sempat KO dan digantikan wasit baru. Kemudian wasit tersebut KO juga. Terus diganti lagi wasit terakhir yang akhirnya bisa adil. Cena DDT Daivari dan lanjut FU Angle dan retain the title. Walau sebagian fans tetap boo John Cena, tetapi Cena jelas masih jagoan utama WWE. Feud utama lainnya adalah Ric Flair dan Triple H yang lanjut rematch setelah Tabu Tuesday. Kali ini non-title match dengan stipulasi last man standing match. Match yang berlangsung brutal sesuai ekspektasi. Triple H sempat pedigree 3 kali tapi Nature Boy terus bangkit. Sampai akhirnya ia memukulkan palu bertubi-tubi. Triple H is the last man standing. Selain itu, Benoit baru saja memulai Best of 7 seriesnya melawan Booker T. Main event jadi sajian seru di Survivor Series tahun ini. Kemenangan untuk tim SmackDown, thanks to Randy Orton yang menjadi sole survivor atau satu-satunya pegulat yang bertahan. Dan roster SmackDown selebrasi bersama Orton. Tetapi tidak berlangsung lama karena suara entrance tong tiba-tiba terdengar. Orton kaget, sebuah peti mati diangkat beberapa orang berhoodie. Kemudian petir menyambar peti tersebut dan terbakar. Keluarlah The Undertaker. Orton dan bapaknya kabur. Taker menghajar semua orang SmackDown yang ada di atas ring. Randy Orton tahu Undertaker menantinya di pay-per-view berikutnya, Armageddon. Seperti sebelumnya, Armageddon jadi pay-per-view akhir tahun khusus SmackDown di bulan Desember. Match tag team dengan feud yang cukup intens terjadi di Armageddon. Rey Mysterio dan Batista melawan Kane dan Big Show. Dalam prosesnya, Batista dan Rey berhasil menang tag team champion SmackDown. Sementara Kane dan Big Show yang memang sudah berstatus sebagai tag team champion di brand Raw. Dalam match antar brand ini, masing-masing dari mereka memperlihatkan spot dominasi mereka. Cuma Mysterio yang posturnya kecil di sini. Itu jadi alasan kekalahan mereka. Kane berhasil pin Mysterio setelah di chokeslam Kane. Main event feud menuju Armageddon jelaslah tentang Randy Orton yang ditarget Undertaker. Kali ini Taker ingin mendominasi Orton. Di stipulasi andalannya, yaitu Hell in a Cell. Drama menuju match ini cukup intens bagi Orton karena ia sering diganggu dengan hal-hal creepy dan menyeramkan setiap minggunya. Orton sempat muak dan ingin menyerah, tapi sudah terlambat. Hell in a Cell match tetap terjadi. Pertandingan ini jadi yang paling dinantikan. Bob Orton sempat mengganggu Taker tapi malah ikut kena imbasnya. Pada akhirnya Taker tombstone Bob dan lanjut tombstone piledriver Randy untuk bisa menang. Match yang cukup ekstrim penuh darah dan drama ini jadi akhir rivalry Taker dan Orton. Berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, tahun ini WWE melaluinya dengan dua wajah baru main eventer yang sudah jelas siap menjadi penerus wajah-wajah lama. Salah satunya, John Cena jelas akan menjadi andalan WWE dalam waktu bertahun-tahun, walau banyak fans dewasa masih menolaknya.
Sementara bintang-bintang lain siap menjadi backup untuk mengisi spot-spot penting dalam storyline yang berjalan, serta konsep brand split yang perlahan sudah tidak se-eksklusif sebelumnya. Meninggalnya salah satu nama besar WWE saat itu, Eddie Guerrero, memanglah meninggalkan duka yang mendalam di dunia gulat. Tetapi WWE tetap harus terus berjalan untuk kebaikan bersama. Itu tadi apa saja hal penting yang terjadi di WWE tahun 2005. Nantikan episode Gulat Rewind selanjutnya untuk tahun 2006. Jangan sampai kelewatan. Support channel ini terus ya. Makin banyak yang nonton, makin sering saya upload. Yuk bisa yuk 100.000 subscriber. Bisalah ya.